Selamat pagi, bukannya dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Amelia NIM 7101420098 dan rekan saya ada Dea Ananda NIM 7101420158 dan Nur Aiyah NIM 7101420134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, mohon maaf jika kami telah mengganggu waktu Ibu Kania. Kami izin melakukan wawancara kepada Ibu Kania untuk tugas mata kuliah Etika dan Profesi Guru sebagai salah satu dosen inspiratif bagi kelompok kami. Kami menganggap Ibu sebagai sosok dosen inspiratif karena kami melihat dari cara Ibu mengajar, dari cara Ibu berargumentasi, dari cara Ibu bersikap, bagaimana cara Ibu menyampaikan materi saat pembelajaran, dan bagaimana cara Ibu menguasai kelas dengan metode-metode pembelajaran yang bermacam-macam. Ibu juga senang memberikan kuis kepada para mahasiswa sehingga kami semangat menjawabnya untuk mendapatkan poin. Untuk itu, izinkan kami memulai untuk melakukan sesi wawancara ya Bu. Yang pertama, sudah berapa lamakah dan sejak kapan Ibu mulai mengajar? Oke, kalau mengajar, kalau yang benar-benar untuk soft skill mengajar ya Mbak, kebetulan saya dimulai dari kuliah saat itu. Jadi sejak kuliah saya memang sudah ada kerja sampingan gitu ya sebagai mahasiswa. Waktu itu mahasiswa akhir ya mengisi bimbingan belajar gitu di kelas maupun yang private. Kemudian tapi kalau untuk mengajar yang bergabung dengan instansi UNES itu baru dimulai tahun 2019. Berarti 3-4 tahun ya sampai sekarang gitu. Baik, wawancara selanjutnya akan dilakukan oleh Mbak Dea Ananda. Baik, terima kasih ya Bu sudah memberikan kesempatan pada kelompok kita. Pertanyaan saya selanjutnya, lalu apakah ada alasan khusus kenapa Ibu mengambil spesialis ekonomi akuntansi? Untuk spesialis akuntansi sebenarnya kalau boleh jujur ini adalah ketidaksengajaan gitu. Jadi pada dulu kala sebenarnya cita-cita saya itu adalah dokter gitu. Jadi saya dulu ketika masuk mendaftar perguruan tinggi, saya selalu berusaha untuk mendaftarnya di Fakultas Kedokteran beberapa kali. Namun mungkin karena ridho ibu saya gitu dan juga takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya beradanya di akuntansi. Karena kebetulan juga ibu saya adalah guru akuntansi di SMA. Gitu. Jadi mungkin beliau lebih memahami lingkup dari akuntansi, kemudian beliau juga memahami cara mengajar walaupun beliau adalah guru di SMA, tapi sama-sama mengajar gitu ya. Jadi mungkin memang ridho dari ibu saya. Gitu. Jadi sekarang ya begitu, saya lebih ke sudah terjunnya di akuntansi sekarang. Gitu. Baik, berarti sudah jodohnya sama akuntansi ya Bu ya? Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan saya, bolehkah kami tahu apa yang magang sama ini dalam menjalankan tugas sebagai dosen ya Bu? Iya, saya selalu ingat sih yang ibu saya dulu sampaikan ke saya. Jadi dan yang teman-teman ketahui ya, kalau saya itu dulu kuliah dari S1 sampai dengan S2 itu non kependidikan. Jadi mungkin untuk materi pedagogi dan sebagainya saya sangat minim. Jadi saya hanya lebih mengetahui keilmuan tentang akuntansi. Tapi satu hal yang ibu saya dulu selalu katakan dengan saya, ketika kita menjadi point of center atau ketika kita menjadi pusat perhatian di situ di depan kelas ya. Depan kelas itu kan menjadi point of center dari beberapa teman-teman gitu. Cobalah untuk memberikan kesenangan dalam arti ketika kita berada di kelas, buatlah orang-orang yang mendengar gitu itu nyaman dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita memberikan tekanan, jangan sampai kita memberikan suatu hal yang membuat audiens itu tidak nyaman dengan kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita memberikan sesuatu yang joyful ya, kalau di bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi kita bisa memberikan suatu suasana yang menyenangkan di kelas. Kita membuat playground di kelas. Kita membuat hal-hal yang menyenangkan. Karena menurut saya, dan ini pribadi saya juga, mata kuliah atau pelajaran itu akan mengikuti seorang pengajarnya. Mata kuliah yang sulit, sesulit apapun seperti misalkan matematika, tapi ketika pengajarnya atau gurunya itu menyenangkan, insya Allah
mahasiswa atau nanti mungkin murid-murid yang lain akan lebih menyenangi, dan itu membuat siswa itu akan merasa lebih semangat untuk mempelajari, karena yaitu penyampaiannya itu menyenangkan, penyampaiannya itu membuat dia tidak akan terpikirkan lagi ketakutan gitu. Dia akan melupakan bahwa saya lemah matematika, saya lemah akuntansi, tapi ketika pembawaan pengajarannya di kelas itu menyenangkan sebagai playground dan lain sebagainya, maka akan memacu mahasiswa atau siswa-siswa yang lainnya itu lebih semangat untuk belajar. Sedangkan kebalikan, ketika ada mata kuliah yang mungkin teman-teman sudah sukain gitu ya, misalkan aja bahasa Inggris, teman-teman suka suatu pelajaran bahasa Inggris, tapi ketika pembawaannya itu membosankan, tidak ada interaksi yang menyenangkan, saya bisa katakan bahwa nanti semangat belajarnya dari mahasiswa atau murid-murid itu akan cenderung menurun. Padahal tadinya dia sudah menyukai, dia sudah memiliki pengetahuan yang lebih gitu, tapi karena pembawaan di kelas yang kurang menyenangkan, itu akan berdampak ke semangat belajarnya mahasiswa gitu kalau menurut saya. Baik, berarti yang paling terpenting itu rasa kita nyaman ya Bu ya? Betul, kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika saya nyaman, mahasiswa nyaman, kita akan dengan sendirinya akan klop dan pelajarinya bersama-sama. Baik, terima kasih untuk ilmu baru yang Ibu Kania berikan. Selanjutnya, bolehkah sedikit Ibu bercerita kepada kami tentang bagaimana awal mula Ibu masuk dalam dunia pendidikan yang terutama menjadi seorang dosen? Seperti itu. Ya, jadi awal dulu sebelum saya menjadi seorang dosen, saya memang bekerja sebagai praktisi, di mana di situ job desk saya kan konsultan. Nah, seorang konsultan itu memang tugas utamanya adalah memberikan penjelasan, kemudian memberikan pemecahan masalah gitu ya. Jadi klien itu kan datang dengan berbagai masalah, kemudian datang ke konsultan, dan kami para konsultan memberikan solusi dan lain sebagainya untuk klien bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, ketika saya bisa memberikan solusi atau saya memberikan bisa dikatakan ilmu baru untuk klien sehingga klien memahami, itu ada sebuah perasaan kepuasan tersendiri saya gitu. Jadi dalam arti secara mental saya itu lebih kayak, oh alhamdulillah dia bisa paham, oh alhamdulillah dia bisa mengerti, bahkan tadinya yang masalahnya dia seperti benang kusut begitu ya, saya urai dengan satu bersama klien, akhirnya jadi benangnya itu tidak kusut lagi. Itu memberikan saya sebuah kepuasan batin gitu. Jadi ketika ada seorang yang bisa memahami, saya bisa memberikan transfer knowledge dan sebagainya, itu membuat saya ada kebahagiaan tersendiri. Nah, akhirnya saat itu saya mencoba, karena kebetulan saya juga sudah S2 waktu itu, dan memang mungkin kembali lagi juga ridho ibu saya itu, karena dari dulu beliau selalu ingin saya itu mengajar, entah itu di SMA, entah itu dimanapun. Saya mencoba untuk bergabung kepada UNES gitu saat itu. Nah, alhamdulillahnya saat itu langsung diterima, jadi ya udah sekarang saya jadi gitu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Ibu Kania. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Mbak Aiyah. Silakan Mbak Aiyah. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya izin bertanya Bu, mungkin dari pengalaman Ibu sendiri tidak ada jalan yang mulus ya, dikatakan mungkin mengalami kesulitan. Nah, selama Ibu mengajar di UNES itu kesulitan apa saja yang sudah Ibu alami, dan bagaimana caranya Bu Kania mengatasi kesulitan tersebut? Kesulitan utama saya itu adalah otomatis pedagogi. Karena saya tidak memiliki background cara mengatasi mahasiswa, saya tidak tahu cara berbicara di depan, di muka umum gitu, di depan kelas. Saya tidak pernah melakukan itu. Dan itu wajar, karena menurut saya apapun hal baru yang kita lakukan akan butuh penyesuaian terlebih dahulu. Seperti juga nanti teman-teman ketika akan terjun ke dunia pekerjaan, jangan harapkan langsung mulus, langsung bisa menguasai pekerjaan yang nanti akan teman-teman lakukan gitu. Jadi hal utama yang saya masih lakukan sampai sekarang adalah terus belajar. Jadi walaupun saya memang sudah pernah melalui S1, kemudian saya juga sudah melalui program profesi akuntan, kemudian juga S2. Maksud saya adalah saya sudah belajar di kampus berkali-kali beberapa tahun, tapi itu tidak membuat saya mengerti segalanya. Saya tetap harus belajar sampai kapanpun, karena memang itu akan sangat kita butuhkan. Ilmu juga akan terus berkembang, dan juga intinya ya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi itu kita lakukan, kita pelajari, dan kita akan terbiasa itu semua sampai sekarang. Jadi kalau ditanya apakah masih sulit, masih sampai sekarang masih
gitu. Jadi terus kalau ditanya kapan Bu bisa bisa menghandle dan lain sebagainya, saya tidak tahu karena saya akan terus belajar karena setiap ini juga berhubungan dengan regenerasi mahasiswa ya. Jadi old style-nya pengajaran mungkin zaman saya dulu kuliah ketika saya terapkan di sini tidak akan bisa untuk diterapkan ke mahasiswa zaman sekarang itu tidak akan bisa. Jadi ya belajarnya adalah selain belajar materi, belajar juga cara mengatasi situasi atau perkembangan mahasiswa pada zaman sekarang. Jadi intinya ya terus belajar. Itu Mbak. Baik Bu, intinya kita harus tetap belajar nih Bu. Betul. Untuk selanjutnya dari cara mengajar bukannya yang selama ini telah kami mungkin terima ya, itu bagaimana sih Ibu mengeluarkan ide-ide baru buat kita sebagai mahasiswa itu bisa aktif gitu belajar di dalam kelas? Oke. Kalau itu mungkin ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya dulu kuliah, saya bukan tipe mahasiswa yang aktif. Saya bukan tipe mahasiswa yang akan terlihat akan menonjol begitu. Karena apa? Karena gap antara dosen dan mahasiswanya terlalu jauh pada zaman dulu. Jadi dosen-dosen saya itu sudah senior, sudah profesor-profesor, di mana yaitu penyampaian materi dan lain sebagainya. Itu membuat kami, jadi tidak hanya saya ya, dan beberapa teman saya itu merasa kurang nyaman untuk misalkan ada yang tidak dipahami, kemudian kita mau tanya malu, takut dan sebagainya. Nah itu yang menjadi landasan utama saya saat mengajar. Jadi saya berusaha untuk meminimkan gap antara dosen dan mahasiswa, tapi tetap dengan aturan-aturan jelas. Jadi mahasiswa tidak melampaui batas. Jadi itulah kenapa saya kalau di kelas lebih suka santai, karena menurut saya ketika kita santai dan kembali lagi kita nyaman, baik saya dan mahasiswanya, itu mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, dan saya pun jadi mengetahui benchmark atau tolak ukur, oh anak-anak sudah paham atau belum gitu. Jadi menurut saya itu sih Mbak, saya lebih, kalau saya pribadi ya, saya meminimkan gap antara dosen dan mahasiswa. Saya lebih suka, itu juga yang saya selalu tanamkan di diri saya, bahwa saya tidak bisa mengatakan bahwa mahasiswa yang butuh belajar gitu. Selalu kan beberapa dosen mengatakan mahasiswa yang butuh kok, ngapain saya ngejar-ngejar. Itu tidak menjadi prinsip saya gitu, karena baik saya maupun mahasiswa sama-sama butuh. Kalau nggak ada mahasiswa saya juga nggak bisa ngajar. Nah kalau mahasiswa nggak ada dosen juga nggak ada pengajaran gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya meminimkan gap itu, membuat mahasiswanya nyaman sehingga ada diskusi yang aktif, dan pencapaian pembelajaran atau materi di kelas insya Allah akan terpenuhi. Seperti itu Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada tokoh yang melandasi Ibu bisa seperti berada di tahap ini, Ibu yang hebat, yang menginspirasi kami, yang jujur saya sendiri merasa kagum dengan cara mengajar bukannya yang belum tentu semua orang bisa memberikan rasa nyaman kepada mahasiswanya. Ya, makasih Mbak. Tapi saya belum merasa itu. Dalam arti masih banyak dosen-dosen lain yang inspiratif gitu ya, bahkan dosen senior tuh lebih banyak, tapi kalau saya dibilang dosen inspiratif menurut saya belum gitu. Cuman kalau tokoh yang menjadi inspirasi saya adalah ibu saya, selalu itu ibu saya itu sosok yang sangat menyenangkan, dan beliau juga sudah saya katakan tadi bahwa beliau adalah guru SMA, dan kebetulan saya juga dulu sekolah di SMA yang ibu saya ajar. Cuman saya, karena dulu saya jurusan IPA ya, ibu saya kan IPS. Kalau zaman dulu ada penjurusan itu sains dan sosial gitu ya. Ibu saya ada di yang sosial, saya di kelas sains. Walaupun saya tidak pernah diajar beliau langsung, tapi saya tahu dari beberapa cerita dari teman-teman saya gitu yang diajar ibu saya, bahwa beliau itu sangat menyenangkan. Beliau itu sangat mungkin versi saya tapi lebih senior gitu loh. Jadi siswa-siswanya dulu itu sangat dekat dengan ibu saya. Jadi walaupun setiap tahun biasanya kan guru wali ya, kalau SMA guru wali itu kan akan berganti kelas, berganti regenerasi, tapi bisa setiap angkatan itu bisa dekat dengan ibu saya semuanya gitu. Jadi kalau ditanya sosok inspiratif siapa, ibu saya gitu Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih bukannya sudah meluangkan waktu untuk membantu kami memenuhi salah satu materi tentang dosen inspiratif. Banyak sekali hal-hal yang dapat kami pelajari dari jawaban-jawaban dan cerita bukannya. Semoga ilmunya mampu kami terapkan di masa mendatang ya Bu. Yeah.
Sukses selalu untuk Bu Kania dalam mengemban amanah dan kewajibannya dalam dunia pendidikan Indonesia. Semoga kita mampu bertemu di lain kesempatan ya Bu. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.